Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan kemunculan dukun-dukun yang mengakui punya kesaktian-kesaktian. Dukun memang sudah ada sejak dulu. Praktek perdukunan yang terjadi di Indonesia pada zaman dahulu umumnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang berpendidikan yang tinggal di pedalaman ataupun desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Tujuan mereka mendatangi dukun umumnya agar meminta kesembuhan atas penyakit yang diderita. Seiring dengan perkembangan zaman, praktek-praktek perdukunan pun mulai berubah warna, menyesuaikan kebutuhan pasar. Bahkan penampilan mereka pun kini tidak mudah dikenali jika hanya dilihat dari fisik. Secara umum masyarakat awam di Indonesia memandang bahwa paranormal, dukun dan pesulap merupakan sebuah profesi yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Sehingga banyak orang-orang berpendidikan ikut terjatuh dalam praktek perdukunan semacam ini. Terlebih lagi, banyak praktek perdukunan yang berkedok agama, seperti mengaku dan berpenampilan layaknya seorang ustadz, kiai, wali ataupun orang yang soleh. Padahal hakikatnya ia adalah dukun yang menjelma. Bicara tentang dukun, saya akan ajak kembali peristiwa kelam yang terjadi di Banyuwangi. Tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur. Tragedi ini terjadi di tahun 1998 silam. Sejarah kelam ini memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Pembunuhan atau pembantaian ini biasanya dilakukan di malam hari dengan cara tiba-tiba dan diam-diam oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Hari demi hari pun berlalu, korban-korban semakin meningkat. Kabar angin terkait pelaku aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi pun terhembus liar. Hal ini membuat warga sangat ketakutan. Situasi pada saat itu benar-benar mencekam. Akhirnya pada tanggal 6 Februari 1998, Purnomo Sidik selaku Bupati Banyuwangi saat itu menyuruh seluruh camat di wilayahnya untuk mengumpulkan data tentang orang-orang yang bekerja sebagai paranormal, dukun pengobatan tradisional, dan sejenisnya untuk memudahkan penanganan jika terjadi sesuatu. Kendati mereka sudah terdata, kasus pembunuhan ternyata tetap saja terjadi. Sejak Februari hingga September 1998, jumlah korban pembunuhan orang dalam daftar semakin meningkat, seakan memperlihatkan adanya kebocoran rahasia data. Tak hanya itu, tragedi pembantaian dukun santet itu juga memberikan efek buruk terhadap citra kota Banyuwangi yang mendapat persepsi miring sebagai kota santet. Akibatnya keturunan atau keluarga korban enggan memperpanjang masalah lantaran tidak ingin dianggap sebagai pewaris ilmu santet. Warga sekitar menyebutkan orang-orang yang membunuh itu berkostum serba hitam dan membawa senjata. Ada juga yang menyebutkan para pembunuh seperti ninja-ninja yang ada di Jepang dan mampu bergerak ringan, melompat dari sisi ke sisi, yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sepertinya orang-orang ini terlatih. Sebelum membunuh targetnya, biasanya para pembunuh menandai rumah targetnya dengan tanda silang merah. Mereka melakukan aksinya memanfaatkan situasi yang gelap. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati, dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh di dalam rumah yang sudah ditandai. Namun tidak semua target diberi tanda rumahnya. Ada juga yang tiba-tiba mati tanpa ada tanda sebelumnya. Pada masa pembantaian ini muncul banyak sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang telah dilontarkan pada mereka. Tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Masyarakat pun dibuatnya geram dan mulai melakukan perlawanan. Masyarakat mulai mengaktifkan lagi pos-pos ronda untuk mengantisipasi terjadinya banyak korban lagi. Para santri-santri pun juga ikut melakukan perlawanan dengan menghimpun kekuatan. Mereka menggembleng para santri dengan ilmu kanuragan. Selain perlawanan fisik, para santri juga diajak untuk melakukan perlawanan batin dengan cara mengamalkan sejumlah bacaan doa selepas salat maghrib dan subuh. Para pembantai tidak hanya mengincar yang diduga dukun santet, mereka juga menyasar para tokoh agama, khususnya yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Ini yang membuat santri-santri ikut terjun dalam peristiwa ini. Kasus ini pun langsung ditanggapi Gus Dur di tengah suasana yang semakin mencekam. Gus Dur turun tangan dan membentuk tim khusus pencari fakta untuk melakukan penyelidikan. Dalam misi itu Gus Dur menunjuk Kiai Haji Said Aqil Sirot untuk memimpin penyelidikan khusus atau kasus pembantaian terhadap ulama dan kiai guru ngaji yang dilakukan oleh komplotan ninja Banyuwangi. Tragedi ini terjadi bersamaan lengsernya Presiden Soeharto. Banyak masyarakat yang menduga sosok dari ninja selama ini adalah seorang anggota aparat, bisa tentara atau lainnya. Namun dugaan itu tidak ada bukti yang kuat. Ini hanya dugaan-dugaan semata yang belum bisa terbukti. Tim dari Nahdlatul Ulama pun memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili. Berdasarkan data pemerintah, total terdapat 115 korban tewas di 20 kecamatan dalam tragedi berdarah tersebut. Sementara menurut data tim pencari fakta bentukan PBNU lebih banyak lagi, yakni 143 orang. Tragedi ini merupakan tragedi kelam pelanggaran HAM berat yang tidak menuai titik terang. Hingga saat ini kasus pembunuhan yang disebut dilakukan sekelompok ninja itu belum juga terungkap, baik pelaku, dalang maupun motif yang melatar belakangi. Demikianlah sedikit yang bisa saya ceritakan tentang kisah ninja Banyuwangi dan pembantaian dukun santet pada masa dahulu dan para tokoh-tokoh agama. Bila ada cerita atau informasi yang lebih, silahkan ketik di dalam komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.